Hello, Jafam, and welcome to another episode of Jafam Communication Center. Hai, gue duluan. Lah, tumben. Rinti Tumben yang loh. duluan. Iya loh, oh my god. Hai. Hai listeners. Hai Sas, Hai Rinti di. Kok gue jadi kebelibet. Hai semua, we're back. We're back. Finally. Kalau nggak ngomong tuh kan lo lupa sendiri deh yang ngomong jadi, kan lo nungguin. Oh iya. Jadi, itu kayak gara-gara Rinti tadi ngomong hai duluan, jadi gue lupa. Ya kan, emang dia tuh suka gitu tahu, kayak bad vibes gitu ganggu. Udah gitu abis bilang hai dia hilang lagi. Anyway. Anyway, hari ini malam ini teaser apa ya? Aduh. Kita lagi memasuki era ngantri nunggu teaser. Aduh, malam ini, deg-degan gak sih si Bang Doni sama Bang Jamal kan kayaknya hari ini nih, apa besok? Aduh, kagak tahu dah. Juga tahu sih gue, kayaknya sih ya. Kalau misalnya hitungannya berapa member lagi sih yang kurang? 10 lagi. Kalau menurut gue sih yang 6 itu cuma awal doang. Jadi kayak 6, 5, 5, 5 gitu. Jadi kan 21. Duh, jangan dihitung deh, Nat. Sedih. Ini hari ini terakhir, besok ada lagi ya? Besok harusnya ada lagi sih, soalnya tinggal 10. Jadi bagi 2 lagi gitu. 5 lagi ya? Gue sih mikirnya antara kayaknya Bang Jamal sama Bang Doni ini kagak digabung deh. Iya ya, dipisah gitu ya, sama Dek Haikal. Iya, si Haikal tuh sama Mahen. Orang kayak tahu. Sumpah sih. Coba. Tapi anehnya namanya tuh cocok ya, Sas ya? Maksudnya yang ngasih namanya tuh cocok gitu loh. Aneh banget. Enggak, tapi gue masih gak habis pikir sama Doni sih. Sama Doni, kenapa Doni gitu? Kenapa nggak Joni aja gitu? Kan udah lokal. Kurang lokal kali ya. Apa ya kira-kira sama lokal cocok buat Joni ya? Jovian. Nama au banget. Nama itu kalau YouTuber ntar. Jovial Lopez. Jojo. Beda. Jojo dong. Biar diomong-omong. Oh, Jojo bisa juga Joshua dong. Beda member itu. Member grup lain itu mah. Anyways. Yang ngasih nama pengen kayak, biar beda gitu. Gitu kali ya. Biar kayak, surprise. Bukan Johnny, tapi Doni gitu kan. Nggak jelas itu, tapi udah lanjut. Sama, aduh, ngomongin apa, NCT Illicil nih mau konser nih ya, aduh, mantep jiwa. Ngecok loh, Skydome loh. Aduh, di Seoul 3 hari, digocok Skydome katanya, aduh. Gak kuat banget tuh, kayak itu terbesar kan, di Korea kan. Dulu tuh, gue taunya dulu EXO gitu-gitu yang digocok. Iya, kayak bangga gitu gak sih akhirnya bisa digocok juga. 3 hari lagi kita lihat ya, bakal sold out apa enggak ya. Harusnya sih sold out. Gila aja. Kalau nggak sold out, gila aja. Terus hari ketiga bakal online juga kan? Nonton gak sukses? Ini nih gue lagi mengumpulkan pundi-pundi uang. Kapan sih terakhir? Terus jadi bahas itu. Oke. Ngomongin konser. Gue tuh selalu pengen banget ngajak pacar gue nonton konser. Pacar apa nih? Bang Jamal apa pacar beneran? Kalau Bang Jamal kan yang perform. Tapi boleh. Jadi boyfriend perform, girlfriend nonton gitu ya. Kalau sama Bang Jamal. Apa nggak sih lo halu mulu? Gimana kalau kita ngomongin love life di real life aja? Oke. Kita real dulu ya sekarang ya. Karena topik untuk podcast hari ini tuh love life dan NCT. Yes. Anjay. Kemarin kita udah nge-tweet, terus banyak ternyata yang cerita-cerita curcol gitu ya. Seru-seru ternyata. Dan ternyata tuh kayak, aduh gitu ya, ceritanya tuh nggak
menarik dan kalah au-au gitu loh. Tapi ini gue disclaimer aja ya, kalau gue mah my love life is not existent, jadi kita langsung skip aja. Kalau Sas mau cerita boleh, Rinpidi cerita juga boleh. Rinpidi nih kayaknya oke banget nih love life nih. Bukan. Jangan sampai gue yang spill. Udah kayak apaan aja, udah akun Lambe Tura, dah lu spill-spillan. Loh, gue antek-antek Lambe Tura, nggak tahu ya. Wah, mesti hati-hati dong nih. Lu deh Nat, coba spill tuh si Rinpidi. Iya deh ya, gue spill aja deh ya, anaknya lagi hilang nih. Iya. Lagi main kali, nggak tahu. Kalau Rinpidi cerita, dulu dia pernah deket sama cowok, udah diajak kondangan sama ketemu orang tuanya. Waduh, udah ini ya, udah di tahap itu ya. Terus pas lagi deket itu bener-bener gak ngikutin NCT lagi. Tapi pas udah kandas balik lagi ke NCT. Ya, sedih banget. Aduh. Ya gimana ya, kan NCT ini kan sebagai pelipur lara ya. Jadi kayak yang gak apa-apa juga sih gitu kan. Tapi ini ada pesan dari Rinpidi juga. Dia mau nyampein kalau anaknya Rin teguh banget gitu ya. Jadi dia bilang sama listeners nih, jangan terlalu apa tuh, Sas Bim? Bias is mine. No, gitu. Karena suatu saat nanti kita bakalan sibuk sama kehidupan percintaan kita sendiri dan lupain bias. Makanya kalau bias pacaran jangan di-hate. Mereka kan juga manusia, so jadi fans jangan egois. Wadaw, siap. Waduh, to the point banget ngirim CD. Tapi benar sih ya Sas, to the point dan sikat pada jelas gitu ya. Bener. Karena kalau misalnya masih ada fans yang bias menganut bias Isman itu agak gimana ya, kita bantuin gitu agar sadar sedikit gitu. Ini kan idol nih. Pikirin aja kayak masalah boleh pacaran, idol lo nggak boleh gitu loh. Kayak iya, maksudnya kayak pikir aja kalau misalnya itu teman loh. Jadi kayak gitu lah kan. Lu curcol Sas. Enggak sih, gue juga ngerasa kayak gitu kok. Gue kehidupan love life gue gimana ya bilangnya, agak jadi jujur ya, ini nih sebenarnya TMI banget dan fun fact khusus eksklusif buat pendengar GCC deh, pendengar GFM podcast. Jadi kalau gue itu sebenarnya tuh nggak yang pernah bener-bener in relationship gitu sih jatuhnya. Jadi ya deket, cuma nggak yang orang tuh pada bilang gini, kata tuh nggak suka komitmen ya. Terus gue kayak gimana? Wah, kebaca Saswa, parah lu. Kebaca gitu. Dong. Gue terus gimana dong? Pengen berkomitmen gitu, cuma kayak nggak tahu kenapa belum nemu aja jalannya ke situ. Iya sih, gue juga jatuhnya gitu sih Sas. Kayaknya masalah kita tuh sama gitu. Kayak nggak, Sas, lu songkang versi wanita ya Sas? Apa? Bangke nih orang. Apa lo bilang? Jangan kasih tau nih, biar dia nggak denger. Iya sih, sebenarnya bisa dibilang gitu. Gue friendly, gue ya gitu. Ini kayak kok so cantikan banget ya. Cuma kayak bener-bener ya udah. Lo nggak bener-bener yang in relationship gitu. Cuma ya galaunya ada, deg-degannya ada. Biasanya galaunya sendiri nih, nggak cerita-cerita nih, ya kan? Ya kadang teman-teman gue kayak, bro mantannya Sas tuh, terus gue kayak, ya enggak, orang nggak pacaran gitu. Jadi gue ada alasan untuk pacaran. Iya nggak apa-apa sih, kan setiap orang punya jalan ceritanya sendiri gitu kan Sas. Mungkin belum sekarang, nanti gitu kan. Tapi gue ada sih satu yang sebenarnya ini gimana gitu. Jadi gue punya crush dulu zaman awal-awal kuliah lah ya. Semoga dia nggak denger, malu banget anjir kalau dia denger. Agak jadi hebat banget bisa dengerin podcast ini. Nggak mungkin sih, tapi dia punya podcast juga soalnya. Nggak usah diperjelas, nanti makin tahu. Iya bener juga. Yang lucunya, nama dia tuh mirip sama nama aslinya Jaehyun. Hah?
Yongho. Yongho anjir. Ya, Salah anjir. Aduh, maaf. Dani. You know. Jadi namanya tuh mirip, nggak salah tebak-tebak ya namanya siapa, pokoknya mirip aja. Yono. Udah ini enggak, cuma ya mirip lah. Nah terus tuh kayak taste musiknya tuh sebenarnya nggak sama, cuma sama-sama yang bener-bener orangnya tuh yang klasik, terus yang old, gimana sih bilangnya, old soul gitu loh. Apa Old gitu school lah gitu seleranya gitu ya. Iya bener. Terus kayak bercandaannya juga, makanya kayak Jaehyun banget deh. Terus gue ya udah, gue sering tukar. Bentar, lo nge-crushin orang ini karena mirip Jaehyun apa karena orang? Enggak, gue nggak sadar awalnya. Cuma kayak awalnya tuh sering kayak tuker-tukeran playlist. Terus juga kayak kita dia sering nanya kayak lo suka K-pop, sukanya siapa? Terus gue kayak udah nggak usah lo kepo banget. Terus dia gak apa emang suka K-pop kenapa? Terus gue rasa kayak jangan kayak gitu. Kan kayak udah lo hate K-pop aja gitu loh. Cowok-cowok yang berusaha mengerti K-pop nih bahaya menurut gue. Harusnya respect aja gitu ya, gak usah kayak ini gitu loh. Nih orang kok mirip ya sama Jaehyun, namanya juga mirip. Terus gue langsung ini gak bisa. Namanya Yono. Bapak orang anjing. Anyways, yang bapaknya Yono tuh denger Yono. Oke, anyways, terus intinya akhirnya ya udah balik lagi, kita cuma deket gitu doang, sering tukar-tukaran playlist. Dan ini paling Wattpad banget sih menurut gue. Ternyata kita satu apartemen, dia pindah ke apartemen gue. Di Jakarta gitu? Iya, pas di Jakarta lah. Satu apartemen. Gue kira pas di Batam anjir. Enggak, teman kampus gue. Terus dia kayak tiba-tiba dia nanya, emang lo pulang ke daerah mana? Terus gue bilang ke daerah Kemayoran. Terus dia bilang, oh gue juga mau lo Kemayoran di mananya? Gue bilang di deket Patung Kuda. Wah, gue juga mau pindah ke situ, lo di mana? Terus ternyata kita satu apartemen. Terus wow. Duh, tanda-tanda tuh, Ses. Tanda-tanda. Loh. Dia sudah punya cewek, udah enggak selesai gitu. Iya. Langsung dipatahin gitu, lu kayaknya kayak nggak ikhlas gitu ya. Gue mau menginikan lu. Ya, gimana, gue juga ya gitu, nggak berharap lebih juga sih. Jadi ya udah. Lucu-lucuan aja, gemes-gemesan aja. Tapi galau kan lu? Kagak, enggak lah. Lu suka gitu deh, menggiring opini gitu deh. Iya. Oke. Gitulah ceritanya Sas ya. Menarik sekali ya. Bisa bisa mirip gitu personalitinya. Maksud gue tuh kayak, dan lo secara nggak sadar juga gitu loh. Gak sadar gue, bener-bener tuh sadarnya pas nama aslinya Jaehyun kan Yuno, terus kayak kok mirip banget sama nama dia, nama panggilan dia. Gak usah diperjelas, Bu. Lu malah perjelas lagi. Udah ya gitu deh pokoknya. Bukan Yono tapi ya, bukan Yono anjing. Ya udah nih ya, berarti cerita Rinpedia Basas. Kalau gue nggak ada nih, jadi kayak nggak usah ditanya juga nanti kalau misalnya habis dengerin podcast ini. Kalau mau yang kayak Jani juga ada kok, gue banyak stoknya. Hah? Maksud? Gak gitu, Sas. Jangan gitulah. Jangan gitu. Cuma kalau gue lanjut ntar nggak kelar-kelar. Kita jadi. Iya udah, ntar aja itu private chat itu. Ntar aja. Yang mau tahu yang mirip Joni bisa DM gue ya. Gue dulu deh, Sas. Gue aja, Sas. Tapi ngomongin Jani, kan JCC-nya Jani udah mau enif. Oh iya, benar. Tanggal berapa sih? Tanggal 21 kalau nggak salah. Tanggal 21 November. Oh my God. Gak kerasa udah 3 tahun. Yang keberapa? Besok. Yang ketiga. Tanggal 21. Wah, udah 3 tahun aja ya? Iya, kemarin kita enif pertama. JCC-nya Jani ketiga. Wow. Selamat ya buat Jani, semoga makin banyak kontennya. Amin. Katanya kan janji mau bareng sama Ten lebih banyak, semoga bisa kesampaian ya.
Ngajarin lagi dong, gue butuh konten. Iya. Jadi lo minta Johnny buat bikin konten biar lo bisa bikin konten gitu. Iya, betul. Oke, lanjut. Abang Don. Lanjut ke tema hari ini, Love Life and City. Ini ada listeners yang ngirim DM. Mau cerita tapi disensor ya? Oke, sensor. Sensor. Oke, jadi ceritanya dia, ini gue sebagai dia ya. Tahun 2016, love life-nya aku tuh basic banget. Suka sama teman sekelas. Dia keren, gak ganteng-ganteng banget sih. Cuma keren. Dia yang paling nyambung kalau cerita dan diskusi bareng aku. Dia juga orangnya suka baca buku non-fiksi, sedangkan aku suka buku fiksi. Kita penggemar film dan saling komentarin film buat jadi bahan chatting tiap malam. Waduh, romantis sekali. Banyak nih bahan chattingnya nih. Teman kelas kami udah tahu kalau kami saling suka. Oh, cuma mungkin bukan jodohnya kali ya. Dia nggak mau pacaran sama teman sekelas. Katanya ribet, nanti jadi ribut kalau putus. Wah, wise sekali pemikirannya ya. Cuma kayak belum perang udah kalah dia. Iya, bener-bener. Iya kan. Terus sampai kita lulus di tahun itu juga, aku sedih banget soalnya dia kayak menghindar lama. Waktu kita sibuk nyiapin diri, mau apa tuh? Mau kuliah. Oh, iya. Mau kuliah. Terus jarang ketemu, jarang chatting, pokoknya komunikasinya putus. Sampai akhirnya aku stres dan hampir terobsesi sama dia. Waduh. Oh my god, karena ini nggak sih kayak karena nggak dapet kan, padahal udah deket banget gitu nggak sih, jadi kayak iya kayak gue sih kayak pernah relate sih sama cerita kayak gini, cuma itu untuk cerita lain ya. Bisa relate sih gue. Apa namanya, jadi terobsesi, bikin aku jadi aneh dan menakutkan. Oh, dia sadar nih. Aku sampai retas IG dia, buset. Di-hack dong IG-nya dia. Karena dulu dia pernah masuk IG di HP aku. Terus akhirnya dia capek sendiri, soalnya ternyata dia bukan deket sama aku aja. Dia nyambung ngobrol bukan sama aku aja. Dia emang lewat ramah sampai aku baper. Gitu katanya. My God. Sedih. Sedih banget. Si yang namanya disensor ini loh. Semoga kamu bisa menemukan cinta yang lebih indah ya setelah terobsesi sama orang ini. Tapi kamu bagus loh, bisa sadar kalau misalnya kamu tuh udah terobsesi dan jadi nakutin gitu. Jadi semoga aja, semoga aja kedepannya lebih baik lagi gitu. Kita doain sama-sama. Amin. Amin. Oke. Next ya. Ini ada ini. Dia pendengar baru. Ini gue sebutin aja kali ya namanya ya. Jadi namanya Tita. Tita ini pendengar baru podcast ini. Hai Tita. Halo Tita. Jadi dia bilang jadi ini nggak tahu sebenarnya cerita sedih atau senang atau malah aneh. Aku bukan orang yang gampang penasaran sebenarnya, apalagi ke cowok, karena ya udah keasikan fangirling gitu. Tapi ada dua cowok di dua masa yang berbeda yang sempat bikin aku penasaran sampai bener-bener aku suka. Kayak setelah lupa dari dunia K-pop, bentar doang tapi, wih, mantep nih. Dua itu ya, bukan satu tapi beda. Dua. Nah, terus ya, aku mulailah stalking gitu kan, cari tahu gitu kan kesukaan dia, bla 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 blanya. Sampai kejadian, aku nemu apa yang bener-bener mereka suka dan langsung bikin aku mundur, puter balik nge-fangirling lagi. Ternyata dua orang ini sukanya sama cowok. Wah. Sering terjadi di kota-kota besar. Aduh, Mas, bentar, gue mau ketawa sih. Mohon maaf, aduh. Kayak shock banget gak sih lo? Kasian sih gue. Itu kayak, makanya enggak coba lain tapi kali. Sekali lagi, kayak ada gitu. Keajaiban gitu. Dia bisa tahu gitu loh. Tahu duluan sebelum terjerumus gitu. Tapi harusnya tuh kayak, nggak tahu ya, kalau gue pribadi tuh gue udah punya radar sendiri gitu. Nggak tahu kenapa deh. Mungkin sekitar gue, teman-teman gue banyak kali ya begitu. Jadi gue kayak kalau lo belok ya udah gue tahu gitu. Itu mungkin karena circle lu banyak kayak maksudnya kayak lu kenal banyak orang jadi bisa ngebaca gitu kali. Iya, ayo Mbak, coba hati-hati deh. Karena sakit hati loh, sumpah sakit hati loh. Mending dia udah tahu duluan. Kalau udah sampai deket terus tahu-tahu begitu kan. Iya, itu yang paling nyesek sih itu sih, maksudnya sebagai ceweknya gitu kan, kayak gue udah suka lu tapi lu ternyata suka yang sama gue.
Iya. Lu nyesek ya Allah. Semoga Mbak Tita nih Kak Titanya ketemu sama yang lebih baik Dua kali lagi. masalahnya. 2 kali. Iya, 2 cowok loh masalah. 2 kali di 2 Mungkin waktu yang berbeda. diperluas circle-nya bisa kali ya. Iya Tita. Mbak, ayo Mbak. Masih bisa, tapi ya nggak bisa ketebak juga sih. Jadi ya Mbak. Gue nggak bisa lihat apa, tapi ya intinya gitu deh. Duh, ya ampun, ada-ada aja ya ampun. Gue jadi merinding dah. Kasian sama mbaknya. Ya udah nih, lanjut ke cerita ketiga ya. Hai Kak, baru kali ini aku pengen cerita. Singkat aja sih ya. Ini namanya disensor juga kayaknya. Aku Iya. punya pacar. Sekarang udah jalan 5 tahun pacaran. Wow. Lihat sahabatku nikah, aku jadi kepikiran banget soal nikah. Karena aku sama dia emang niat serius mau nikah nanti, sama pacarnya maksudnya ya. Tapi ada kendala yang berat banget. Pemikiran, prinsip, dan pandangan hidupku itu berbanding terbalik sama dia. Wah. Duh, bener-bener sangat bertolak belakang dan gak tahu nengahinnya gimana. Waktu bercanda sih nyambung. Wah, sama-sama receh berarti. Cuma kan nikah itu isinya bukan bercandaan. Iya bener. Aku beneran gak mau banget pacaran bertahun-tahun, terus nikah gak lama, cerai gitu kan. Makanya aku mulai ngomongin hal-hal serius sama dia. Tapi pas ngomongin hal serius, perbedaannya ketara banget dan pernah paling buruknya berantem. Aduh. Terus aku udah ambil keputusan sih kalau emang sampai menit kelima kami ternyata bener-bener gak bisa cari jalan tengah, terpaksa putus. Karena hubungannya gak bisa diperpanjang. Udah kayak sim aja. Nanti cuma nambah sakit hati aja dan memang beberapa hubungan cuma bisa berhenti di pacaran. Aku lagi nyiapin hati, apapun hasilnya nanti, putus tidaknya aku sama dia, aku harap sih aku bisa terima dengan lapang dada. Karena aku benar sayang banget sama dia. Sedih sih, susah sih ya, soalnya tuh udah beda pemikiran prinsip. Sedangkan nikah tuh kan ya semuanya harus gitu ya, maksudnya nggak harus sejalan. Obrolannya tuh harus nyambung ya nggak sih? Iya, harus bisa saling mengisi kekurangan kelebihan masing-masing gitu nggak sih? Tapi keputusannya iya sih, tak walaupun kayak sakit, aduh, kayaknya dalam banget ya podcast hari ini ya. Gue tuh kayak apa gitu. Walaupun keputusannya berat, ya harus tetap diambil. Semoga listeners ini bisa ya jalannya gimana. Ketemu jalan tengah, semoga diberikan yang terbaik juga. Gue dari tadi ngomongnya gitu doang, emang ya semoga semuanya diberikan yang terbaik aja. Iya, kan kita juga nggak bisa gimana-gimana, kita nggak tahu gitu loh. Iya, kita di sini hanya sebagai pendengar dan juga membagikan cerita ke listeners lain ya, supaya bisa relate mungkin gitu kan. Aduh, karena kalau maksudnya nikah ini kan bukan hal sepele gitu ya, jadi masalahnya nih, ini persis banget teman gue, dia juga 5 tahun pacaran, terus sekarang lagi terombang-ambing gitu. Ya, terus gimana? Terus ya mereka juga kayak berbanding terbalik gitu. Sedih. Cuma dia bilang, ya itu mah gue ngerti, karena emang yang gak segampang itu, apalagi udah 5 tahun bareng kan. Jadi ini kayaknya sama banget sama kayak si kakak yang ini, udah 5 tahun bareng pasti gak segampang itulah. Iya, makanya kayak mau ngelepas dengan tiba-tiba juga gitu kan gak bisa gitu. Lagi udah sampai ngebayangin pernikahan gitu loh, tuh kayak iya. Ya sih, gue tuh kayak konsep pernikahan itu yang bikin gue kayak ini juga loh. Lo kebayang gak sih lo harus tinggal serumah sama stranger istilahnya gitu loh. Maksudnya kayak orang yang gak pernah tinggal serumah malu gitu. Gue ngebayangin nikah aja jauh banget. Ya mohon maaf, maksudnya gue tuh dari dulu soalnya gue tuh pengen banget nikah muda, Sas. Lo gak tahu kan? Gue tuh pengen banget nikah muda sebenarnya. Cuma kayak ini udah lewat dari goal umur gue, jadi kayak makin lama kayak mungkin mulai berpikir, oh ternyata gak segampang itu. Kalau gue pengen punya anak, tapi gue belum pengen nikah. Wah, gimana caranya? Bukan lo kalau bagian gue begitu lo nyaut lo jadi. Ya kan bisa, ngapain kayak gue adopt atau gimana? Iya. Nggak, maksudnya lu lebih spesifik dong. Lu pengen punya anak tapi nggak mau nikah, gitu kan kayak ambigu. Mikir dong, masa iya gue, aduh, banget. Jelek nih mikirnya sama gue nih. Anyways. Udah nih. Ini ada lagi nih cerita nih. Ini juga nggak kalah. Kayaknya ini menarik banget sih yang ini. Aduh, gimana ini ya? Bagi dua apa bagaimana nih? Lu aja apa gimana nih, Sas? Boleh. Lu nyautin aja ya. Iya. Oke, siap. Oke, jadi dia nggak mau disebut namanya. Ini anon ya. Jadi dibilang,
Hai semuanya, aku wanita karir yang akhir bulan ini bakalan menginjak usia 1/4 abad alias 25 tahun. Aku belum menikah dan belum punya pasangan. 2 tahun terakhir ini, aku habiskan waktu aku sendiri, sampai pada akhirnya bulan April 2021, aku kenalan sama seorang cowok dari Facebook. Oh, oke. Ini bakalan jadi cerita yang lumayan panjang, karena emang lumayan banyak perjuangan di cerita aku ini. Semuanya siapkan kuping kalian, kita akan ngobrol siapkan hati juga ya, kayaknya ini agak-agak gimana gitu. Aduh. Tapi FYI ya, ini kan yang sendernya ini kan gue kenal ya. Dia tuh aslinya cantik. Oke. Wow. Tuh, maksud gue tuh ada kalimat di mana dia bilang nggak jadi deh. Nanti dong lu sautinnya pas gue udah baca, gimana sih? Kenapa sekarang? Anyways, lanjut. Ya udah Rinpidi nanti aja, ngesanggahnya tuh nanti aja pas ceritanya udah sampai. Cepetan. Oke, jadi semua ini bermula ketika dia nyapa aku lewat Messenger, dan dari sekian ratus pesan yang masuk, cuma dia yang aku balas. Wow. Aku ngerasa dia itu gak bakalan jahat sama aku. Kita saling kenalan diri. Senayang nih. Iya, feeling itu udah ada gitu kan, mungkin intuisi gitu kali ya. Kita saling kenalin diri masing-masing dan baru ngobrol bentar aja, udah banyak banget hal yang dibahas, sampai aku mikir, ya ampun baru kenal bentar aja udah nyambung banget gitu. Aku jadi nyaman buat ngobrol sama dia. Terus suatu hari dia bilang, sorry ya gue jarang-jarang balesnya kalau lagi hari kerja. Mungkin mau pindah platform lain. Nah, ini platform nih. Dan di sini aku udah bisa nebak kalau dia itu orangnya nggak bisa to the point. Karena aku tahu maksud dia itu minta kontak pribadi aku, WhatsApp atau IG. Wah, peka banget ya nih kakaknya ya. Ya iya. Gue juga kalau dibilang mau pindah, ya pasti WA ujungnya. Akhirnya aku kasih nomor WhatsAppku dan kita pindah ke situ. Hari demi hari sampai berganti bulan, lama juga ya. Kami saling bertukar pesan, bahkan saling kirim foto satu sama lain. Entah itu selfie atau kegiatan masing-masing. Bahkan kadang kami ngobrol sampai dini hari. Ditambah kami udah follow-followan di Instagram, sampai aku juga diajak join grup game gitu sama circle dia di suatu platform. Anak game juga nih kakaknya. Kalau game berarti di ini nggak sih, Discord gitu nggak sih? Kayaknya. Well, bisa. Kalian boleh nyebut aku terlalu murahan atau gampangan, tapi ini loh maksud gue. Dulu ya. Tapi 2 minggu kami kenal, aku udah ngerasa baper sama dia dan aku jujur soal perasaan aku ke dia. Reaksi dia malah nanya ke aku, lo catching feelings ke gue? Kok bisa cewek kayak lo suka sama cowok kayak gue? Lo belum kenal gue, lo belum tahu aslinya gue kayak gimana. Mungkin lo karena akhirnya baru ketemu lagi sama orang yang satu frekuensi sama lo, dari sekian banyak orang yang lo kenal, makanya jadi nyaman. Jangan buru-buru. Gitu. Wow, wait a minute. Kok gitu sih ngomongnya? Si cowoknya ini kok the point banget deh. Maksudnya kayak, iya oke, lo baru kenal, cuma jangan langsung kayak nusuk gitu loh. Maksud gue biasa aja ngomongnya baik-baik. Iya. Kayak, orang kan deket ya. Maksudnya ya, lebih kayak sebagai teman setidaknya. Kalau dia tuh kayak apa ya, kayak berusaha mendorong jauh gitu loh ke si kakaknya ini. Maksud gue tuh kayak kalau emang bukan intensi hubungan itu tuh jangan kayak gitu. Jadi kan jadi orang Gue bingung. ingat lagunya Charlie Puth yang Attention tuh. Ya. Yang you just want my attention. Iya, lo sedih. Anyways, lanjut ya. Ya udah sih, aku terlalu dini buat menyimpulkan apakah aku nyaman sekedar sebagai teman atau emang benar-benar suka dan cinta sama dia. Sekarang aku baru aja berantem sama sahabat cowok aku satu-satunya yang selalu aku jadi tempat cerita selama 6 tahun. Dan karena satu hal, kami akhirnya nggak tegur sapa satu sama lain. Gak tahu menurut kalian aku jahat atau enggak, tapi aku merasa Tuhan ngasih pengganti sahabat aku, yaitu si cowok ini. Aku apa yang diriku lah. Iya nggak apa-apa, gue tungguin lo kok. Tapi dia malah jawab, gue nggak tahu apa gue worth it buat ditunggu atau enggak. Jadi cowoknya ini juga kayak ini gak sih, self esteem juga rendah gak sih? Itu maksudnya dia kayak gitu. Karena dia bilang juga lo ya cewek kayak lo mau sama cowok kayak gue. Iya, karena Uci tadi Rinpidi bilang si kakaknya ini cantik kan gitu. Maksudnya mungkin mengimplikasikan itu kali ya cowoknya gitu kan. Jadi padahal kalau mau suka aja gak sih? Iya, gak usah ada alasan apa-apa gak sih? Ya kayak kita dong, begini nasibnya Jamal Doni. Jamal lagi. Ya gak apa-apa lah, naksir doang. Aku nih, Jamal di rumahnya nih. Ya, anyway, lanjut. Jangan takut berakhir ceritanya. Kami masih chatan, dan untungnya dia nggak ilfeel sama aku. Tapi suatu hari, tanpa ada alasan yang jelas, dia menghilang, gak balas chat aku selama 3 hari. Di situ aku benar-benar takut kehilangan seseorang yang bisa aku ajak ngobrol dengan leluasa, dan yang terpenting,
satu frekuensi sama aku dari pemikiran sampai selera humor. Lucunya, gara-gara ini aku sampai demam dan uring-uringan. Buset. Galau banget. Galau bingit. Banyak dari teman-teman aku yang bilang dia nggak serius sama aku lah, dia nge-ghosting lah. Tapi ada juga yang positive thinking kalau dia memang sesibuk itu. Tapi kalau dia sempat lihat story IG aku dan juga dia on the game ya, itu yang aku pikirin selama 3 hari. Gue benci banget deh kalau kayak gitu deh. Iya, emang bikin kepikiran aja nih. Nade lu ngaca lu juga sering begitu lu. Lu juga ya, Rimpidi, enak aja. Sas juga, semuanya aja begitu. Gue emang suka balas dalam hati sih masalahnya. Gue balas dalam hati kayak iya gue ngangguk, padahal orang nggak tahu ini ngangguk. Gue doain deh lah ya semuanya listener sama PD Nim sama DJ di sini nggak ada yang kayak gitu lagi ya. terus okay. Di hari ketiga dia akhirnya balas chat aku. Dia bilang lagi sibuk banget di real life dan dia nanya keadaan aku baik-baik aja atau enggak. Jujur aku benar-benar ketakutan dan bilang gue takut gue buat salah sama lo karena sebelum itu kita chatan baik-baik aja. Tiba-tiba lo nggak kayak biasanya karena nggak balas chat gue sama sekali. Ya intinya dia ngejelasin kalau dia sibuk. Aku yayain aja meskipun masih banyak pertanyaan yang janggal. Aduh. Beberapa bulan aku ngobrol sama dia sampai kita pertama kalinya ngobrol via telepon. Asik, udah teleponan nih. Asik, udah mulai naik lagi levelnya. Sebenarnya itu karena kita pengen ngurusin maksud dan tujuan masing-masing sih. Jadi gini, ingat kan tadi aku cerita kalau aku pernah confess ke dia. Nah, aku tuh pengen tahu tujuan dia ngajak aku kenal itu untuk apa. Terlebih aku udah pernah confess ke dia, tapi dia masih tetap mau chatan sama aku. Cuma anehnya dia bilang ke aku, gue tuh sama kayak cowok-cowok yang lain, gue gak baik. Terus aku balas, gue harus jauh dari lo gitu. Gue gak boleh temenan sama lo. Gue masih mau ngobrol sama lo, masih mau jadi temen lo. Dan dia kayak gitu. Mungkin dia gak nyangka kali ya gue bakalan ngomong gitu. Dan akhirnya aku ngajak dia buat ngobrolin itu malam-malam lewat telepon. Akhirnya terjawab sudah. Dia pengen cari teman, relasi atau semacamnya lah. Intinya dia mencari friendship. Aku gak sedih sih, gak kecewa juga karena aku tahu di sini aku yang salah. Aku terlalu dini buat confess ke dia kalau aku ada rasa sama dia. Berbulan-bulan tanya-tanya sebenarnya perasaan apa sih yang ada di diri aku ke dia. It's a love-hate feelings. Waduh, dalam banget. Aduh, kakaknya. Love-hate feelings, oke? Okay? Iya mungkin terlalu dini, tapi hati ini nggak bisa bohong. Aku udah terlanjur cinta sama dia, tapi terkadang aku juga benci sama dia. Ini kayak lagu nih. Love you, hate you, apa sih? Setiap aku mau move on dari dia, hati kecil aku selalu bilang, coba lo tunggu lagi. Dia worth buat ditunggu, jangan nyerah dulu. Nah, hatinya nih yang salah nih. jadi aku merasa aku tuh terjebak. Kenapa? Terkadang di ruang nostalgia. Dia pun selalu bikin topik baru biar obrolan kami gak berakhir. Dia suka kirim hal-hal random apapun itu. Kayak gimana sih masnya? Jadi sebenarnya dia tuh mau jadi teman aja, apa emang Kang PHP aja gitu loh? Gue tuh kayak menangkap sinyal-sinyal kalau dia tuh PHP gitu. Jadi kayak iya kan? Sih. Tuh, terus jadi gimana aku mau move on kalau dia kayak gitu terus? Kalau dibilang iya pasti seneng banget. Tapi aku jadi bertanya-tanya, sebenarnya perasaan dia ke aku tuh kayak gimana sih? Dia nggak pernah mengutarakan isi hatinya ke aku. Oh iya, semenjak aku teleponan sama dia, aku lebih santai sih menghadapi dia. Berkali-kali aku lagi dalam pikiranku setiap aku ngobrol sama dia. Anggap dia teman, anggap dia sahabatmu. Jadinya ya, kami sering banget saling roasting satu sama lain. Tapi sebenarnya kami saling peduli kok, cuma caranya aja yang beda. Ya tau lah kalian bedanya cewek sama cowok kayak gimana. Aku pun udah gak demam dan uring-uringan lagi kalau chat aku gak dibales atau kami gak cuma beberapa hari. Bahkan kadang aku yang gak balas chat dia padahal udah aku on di platform lain. Bagus. Iya, jadi kebalikan. Mohon maaf nih kakaknya. Terus sampai sekarang mereka masih deket meskipun statusnya sebagai teman. Well, I think that he's now one of my close friend or maybe best friend meskipun dia juga rada-rada geli pas aku bilang ke dia, you're my bestie. Karena emang kita saling roasting. Kami juga saling buka kartu satu sama lain. Mungkin dia udah percaya sama aku kali ya. Menurutnya
karena menurutku ada beberapa hal yang pastinya nggak bisa diceritain ke sembarang orang, tapi dia berani buat cerita ke aku. Walaupun akhir-akhir ini kami jarang chatan tiap hari, tapi kami masih berhubungan baik. Sebenarnya aku dapat pelajaran. Jangan terlalu terburu-buru untuk memulai hubungan dengan seseorang. Umur ini tuh bukan saatnya cari pasangan untuk main-main kan. Kenali dulu siapa calon pasanganmu. Yang penting jangan sampai kamu menyesal karena udah memilih dia sebagai pasangan kamu nantinya. Wow. Ya, supaya Tuhan kasih aku pasangan yang baik. Tapi semoga sama cowok ini sih. Masih ngarep nih. Iya, aminin aja dah ya yang terbaik. Balik lagi ke rule nomor 1. Yang terbaik aja pokoknya dah. Benar. Terus dia bilang, anyways, thank you banget buat para tim Jofam Communication Center yang udah ngasih wadah buat curhat soal ini. Buat lo, si cowok yang gue ceritain dari awal tadi, gue masih nungguin lo. Kalau lo udah ada rasa sama gue, atau lo yakin sama gue, cepetan ngomong ke gue dan jangan ditahan lama-lama. Baik lo. Oke, that's all from me katanya. Stay safe and always be happy. You to be happy ya kakaknya. Aduh. Maksudnya kayak ya be happy, jangan sampai lo jadi membuang-buang waktu lo gitu loh. Iya, jangan sia-siain waktu lo untuk orang yang tidak mau memberikan dirinya pada lo, anjay. Apa sih? Lo sendiri yang bilang kayak umur ini bukan umur buat main-main kan. Jadi iya. Buang-buang waktu lagi, jangan. Bukan cinta monyet lagi di umur segini tuh. Kok gue jadi ikutan. Tapi ya pokoknya semoga yang terbaik lah ya buat Mbaknya dan semua yang lain, Jofam yang lain. Iya, listeners semuanya yang dengerin ceritanya terus relate. Duh, jangan galau-galau lah. I mean, ayolah coba lebih, ya namanya hati ya, nggak ada yang tahu ya. Cuma ayolah coba lebih terbuka gitu loh guys. Iya, jangan karena suka bias gitu, jangan tertutup. Bener. Itu ngomong ke diri gue sendiri sih sebenarnya. Itu juga sih kayak gue juga belakangan mikir kayak kok gue gini-gini aja, gue juga pengen punya cowok gitu, gue juga pengen. Kok sama sih? Iya, jadi kayak hidupnya tuh terlalu flat gitu loh anjay. Enggak sih, dibilang flat juga enggak, cuma kayak ada yang kosong gitu, nggak tahu ya. Nih, jadi bukan flat tapi kosong, ada sudut yang kosong. Lagi sakit kan. Terus gue kayak malam-malam pengen makan. Satu-satunya yang kepikiran, ya kalau gue punya pacar, pasti at least dia apa kayak gitu kan. Bisa jadi makanan atau apapun gitu loh. Kayak gitu. Iya, paham-paham. Jadi kayak pengen punya seseorang yang bisa ada buat lo gitu, yang bukan temen gitu kan, anjay. Kayak cewek kesepian gitu ya gue ya, tapi gitu deh. Banyak, cuma yang nggak ada yang bisa mengisi satu. Waduh, jijik banget gue. Anyways, itu dia cerita-cerita dari listeners kita. Udah seru banget ya kalau denger cerita orang tuh ya. Maksudnya kita juga jadi dapet banyak perspektif lain gitu loh. Jadi kita kayak, oh ternyata ada ya orang begini, ada orang yang emang mau temenan doang. Dia takut kehilangan, entah karena emang ya udah nggak mau temenan aja, nggak mau hubungan aja. Iya gitu kan. Kita nggak tahu juga alasan sebenarnya apa kan. Kita tidak bisa membaca pikiran orang, guys. Bukan cenayang. Gue boleh nambahin nggak? Apa? Boleh. Jangan coba-coba buat pacaran beda agama. Curhat ya? Sakit. Mending mimpi ini curcolnya udah nggak ini nih. Nggak, ini kan buat semuanya. Gue juga menjaga banget hal itu. Iya sih benar. Itu tuh, gue juga, aduh, kalau gue cerita lagi nggak keluar nih. Gak apa-apa, 5 menit, gue kasih waktu 5 menit, cepat. Ya, jadi intinya ada cowok, jijik banget gue cerita ini. Tapi intinya ada cowok yang beda agama sama gue. Terus dia itu persis banget kayak Chan. Ya buset, semuanya aja sama bias lu, density. Sampai dia Gemini juga, tanggalnya juga sama, kelakuannya juga sama, persis banget. Kalau bisa dibandingin ya, yang tadi, ya maksudnya si Jaehyun sama yang crush gue dulu, sama Echan sama ini, lebih mirip ini sebenarnya. Kalau yang Jaehyun kan cuma mirip ini doang kan. Kalau ini tuh lu bentar deh Sas, lu hati-hati diserbu sama
Sama fansnya Hechan loh. Ditanyain lo ntar. Gemini-nya tuh beneran Gemini sama lagi, tanggalnya cuma beda berapa hari doang. Jadi kayak kelakuannya tuh juga mirip banget. Dan NFT juga beda agama. Jadi kayak walaupun dia ngejar-ngejar gue udah hampir 2 tahun lebih, gue nggak dulu deh, kita beda agama coy. Oh jadi itu karena Rinpidi ngomong itu lo pengen cerita ini. Ya iya sih, maksudnya agama itu kan ya tergantung masing-masing orang sih ya. Benar, maksud gue mungkin itu bukan alasan utama gue, cuma itu jadi salah satu pertimbangan gue gitu loh, apalagi ya lu menjaga gitu kan istilahnya. Nyokap gue tuh juga bilang kayak kamu terserah deh pacaran sama siapa tapi ingat jangan beda agama gitu. Iya, bokap gue juga ngomong kayak gitu aja. Karena pengalaman coy gitu kan. Terus kayak aku pengalaman banget gitu, dan emang masalahnya gue juga mikir kalau beda agama tuh masa depannya kayak nggak jelas ya nggak sih? Iya bener sih. Ya, aduh, gue nggak bisa kepikiran sih. Iya. Aja, maksudnya masa depannya tuh nggak jelas kecuali emang salah satunya nggak punya agama gitu ya, itu mah beda cerita. Iya. Tadi anyways, Rinpidi mau nambahin apa? Potong mulu dia. Enggak sih. Kalau kasusnya gue, kan gue mayoritas gue kan minoritas kan. Agama gue kan minoritas. Nah, gue dapet cowoknya tuh yang lebih minoritas lagi, coy. Lu bayangin nggak? Demi apa? Wow. Ya gitu. Susah banget dong lu hidup ya. Nggak bukan cowok gue sih. Balik lagi ke diri masing-masing gitu loh kan ya namanya nggak ada yang tahu ya, terus kayak itu pilihan masing-masing, tapi ya kalau bisa pertimbangan lagi, jangan sengaja menyakiti hati lo gitu loh. Iya, harus kayak sayang sama diri lo sendiri juga. Lo tuh worth more than that gitu loh. Jangan kayak ngejar-ngejar hal yang nggak mungkin gitu loh. Kayak ceritanya kakak terakhir tadi. Cerita Sa sama Jamal tuh juga nggak, itu cerita gue sama Joni juga no, kalau with Ubi nggak mungkin tidak akan terjadi. Ya udah, sampai situ dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir ya, walaupun agak absurd kita ngobrolnya. Ya pokoknya doa gue menyertai lo. Iya. Supaya semoga love life-nya lancar, terus juga pokoknya bener. People. Jangan kebanyakan mikir, udah gitu aja, dan terbuka gitu aja, udah kayak pakar cinta ya kita ya. Ya udah, dadah semuanya, sampai ketemu di lain waktu. Bye. Bye.